banking BTPN. dari BTPN. Mungkin boleh Mm-mm. sharing Kak tentang Genius? Maksudnya kayak awal mulanya gimana sih? Awal mulanya sebenarnya sih kok kurang lebih ada 2015 atau 2016 gitu ya, setahu gue. Nah, jadi konsepnya itu bank reinvented. Jadi BTPN itu cari kemudahan-kemudahan buat nasabah. Misalnya kalau kalau sekarang itu kan kita kalau ke bank mau nempatin deposito itu kan harus dulu-dulu nih kita harus ke bank dulu, ketemu teller, ketemu customer service. Iya. Nah, sekarang dengan adanya Genius itu, jadi kita bisa melakukan transaksi-transaksi itu, mau penempatan deposito, mau transfer, itu semuanya melalui dalam satu aplikasi, namanya aplikasi Genius, gitu. Kalau Genius itu memang dikhususkan buat millennials atau enggak sih? Soalnya kayak gue ngerasa gini Kak, kayak kaget gue dengan BTPN tiba-tiba ada Genius. Gue tadinya nggak tahu loh itu Genius tuh bagian dari BTPN. Karena kan dulu kan image Heeh. BTPN itu kayak namanya juga bank tabungan pensiun nasional ya kalau nggak salah ya. Pensiun, bener, Iya, agree, kayak agree. ya mikirnya kayak ya itu buat orang tua. Udah nggak kepikiran lah, bukan salah satu list bank yang ada di pikiran gua. Nah, pas kayak tahu terus gua nggak nyangka kalau itu adalah bagian dari BTPN. Nah, apakah itu kayak memang strategi buat menyasar millennials gitu? Jadi kalau di BTPN itu divisinya sebenarnya banyak, Fis. Kita ada Sinaya, Sinaya itu kayak priority, ada Genius, ada khusus pensiun gitu kan. Nah, memang semenjak kita udah merger sama Bank Jepang, SMBC, jadi tuh sekarang 75% saham kita itu punyanya si SMBC, Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Jadi memang tadinya konsep si Genius ini adalah memang khusus untuk kaum millennials karena dirasa millennials itu kan nggak gaptek ya. Tapi pada kenyataannya kalau di lapangan justru malah kayak klien-klien gue gitu, opa-opa umur 70 tahun pun sekarang udah pada pakai Genius semua gitu. Oke, jadi udah pada memang Heeh, lebih ke digital bankingnya ya, dirasakan digital manfaatnya. bankingnya. Mm-mm. Jadi memang dulu juga kayak banyak orang mengira mereka nggak tahu Genius, itu Genius dipikir kayak OVO, kayak GoPay gitu kan. Sementara, Iya. nah kalau kayak OVO, kayak GoPay, kayak Dana itu kan sebenarnya adalah aplikasi untuk pembayaran. Tapi kalau misalnya Genius ini adalah banking, tapi kita semuanya bisa akses melalui handphone. Nah, yang punya Genius ini adalah BTPN, Bank BTPN. Banyak orang yang nggak tahu bahwa Genius itu memang punya Bank BTPN, gitu. Oke, jadi Gitu tapi sih. kalau Genius itu kan kalau misalnya bank lain itu kan kita bisa punya buku tabungannya. Nah, kalau Genius itu benar-benar digital ya, Kak? Benar-benar digital. Jadi memang kita juga kan buat ngurangin apa namanya go green ya kalau pakai Mm-mm. buku tabungan kan kemungkinan bisa hilang gitu kan. Nah kalau misalnya di Genius itu kita kerennya adalah kita bisa lihat in and out dari apa namanya transaksi kita itu melalui aplikasi. Gitu juga kayak Hmm. banking statement gitu kan, pasti pengen misalnya mau ngeprint nih sebulan ini pengeluaran gue apa aja, pemasukan apa aja. Nah itu semuanya ada dalam satu aplikasi di Genius itu. Hmm. Oke, oke. Ya, aku juga kan baru banget nih pakai Genius dan Mm-mm. ngerasakan banget manfaatnya. Bahkan sekarang kan eh, tadinya tuh kayak kan gue komisi gue tadinya ke bank lain. Mm-mm. Karena gue melihat kayak kayak Genius itu kayak satu account yang bisa kita bagi-bagi uangnya ya, Kak ya. Benar-benar. Jadi kalau misalkan lo yang fitur Genius yang biasa yang lo pakai apa? Sekarang gue gantian nanya. Sebagai Sebagai nasabah konsumen, Genius, iya, iya sebagai sebagai nasabah konsumen. Genius ya. Ya, kalau gua jadi waktu itu kenapa gua pakai Genius karena uh, gua memang dulu waktu di London itu
eh, ada bank yang memang dia bisa bagi-bagi. Jadi kayak gue mau naik kayak MRT-nya lah ya, kalau di sana kan disebutnya Mm-mm. Tube. Naik MRT itu tinggal pakai, namanya banknya Barclays. Jadi tinggal pakai Mm-mm. kartu itu juga gitu. Tap. Tapi ya Mm-mm. tinggal tap-tap gitu. Terus ada gitu di dalam rekening itu dia bisa pisahin. Jadi ada yang account utama, ada yang emang account buat gue operasional gitu. Nah, gue Mm-mm. lihat si Genius tuh mirip gitu. Memang belum sebegitunya ya, tapi gue lihat account utama itu, misalnya gue biar nggak keganggu nih operasional gue mau sisihin lah ke flexi saver dulu. Jadi nggak, istilahnya aman kalau misalnya suatu saat amit-amit ya kena ada yang kena hack atau apa gitu, itu nggak keganggu. Minimal kalau Mm-mm. rugi misalnya gue cuma di account utama tuh 300.000, tapi misalnya 1 jutanya gue masukin ke flexi saver, itu yang gue sering pakai. Mm-mm. Sama yang Mm-mm. pasti gue merasakan manfaatnya itu yang tadi lo bilang deposito, karena kan Mm-mm. sekarang jadinya gampang, gue tinggal masukin ke situ doang. Dan Mm-mm. karena kan gue udah nyisihin dana darurat nih, jadi gue kan udah ngatur keuangan gue. Nah, waktu itu mikir, waduh, sebelum ada Genius, gue sama Simpson itu punya banyak account, rekening gitu, Mm-mm. beda-beda gitu. Ya. Terus kadang jadinya bingung kan, udah gitu, apa namanya, mesti apa ya, waktu itu masih belum bisa, yang belum pada terlalu digital lah, jadinya ngelihat satu-satu repot gitu. Nah, kepikiran kayak dana darurat itu bagi kita itu kan emang harus bentuknya liquid, cair kan. Jadi harus Mm-mm. gampang dicairin. Nah, ngelihat si Genius ini ada yang namanya apakah Maxi Saver ya? Maxi Saver itu yang Iya, deposito. iya yang Mm-mm. deposito itu. Nah, akhirnya wah ini gue waktu itu awalnya cuma nyoba 1 bulan doang tuh maturity date-nya. Wah enak nih, kayaknya Mm-mm. gampang gitu kan. Kalau mau Mm-mm. apa-apa, gue bisa bikin ini sebagai dana darurat. Jadi akhirnya gue pakai itu kak buat dana darurat gue masukin semua di Genius yang Maxi Saver gitu. Ya. Itu so far yang gue baru ngerti ya. Ya, yang lain-lainnya tuh gue belum ngerti, kayak misalnya sekarang nih uh, kan ada yang rekening bisnis tuh kak. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kan itu baru banget ya. Sebelumnya kan belum Baru ada kan, banget. itu bener-bener baru Belum. banget kan. Nah, Mm-mm. sebelumnya gue juga kepikiran kayak, kan gue di Pro kan emang ada komisi, tapi kan gue juga misalnya, let's say gue mau ketemu klien, nah itu kan gue nggak bisa dong gabungin sama personal finance gue gitu kan, apa personal expense gue gitu. Gue pasti pengennya itu ya itu bisnis, karena misalnya gue ketemu klien. Nah, gue awalnya jadi bikin 2 gitu. Kan satu yang istilahnya apa sih kak? Gue nggak ngerti deh. Pokoknya yang satu account utama gue warna orange, satu Oh, account kartunya, bisnis gue. Iya kartunya. kartunya, Kartu iya debitnya. kartunya, kartu debitnya, iya kartu Mm-mm. debitnya Mm-mm. jadinya 2. Nah, tapi sekarang kan ada account bisnis. Nah, itu mungkin Mm-mm. nanti bisa lo jelasin kali ya kak. Mungkin yang Bisa, bisa. pertama ke yang apa, yang awal dulu nih, yang fitur-fiturnya macam-macam apa aja sih, terus kayak Genius bisa apa aja sih. Oke. Kalau misalnya, pertama gue bahas tentang savingnya dulu ya. Iya boleh. Kalau yang tadi gue sempat tangkap, yang biasa lo pakai kalau di Genius itu Hmm. adalah, kalau di Genius itu ada 3 jenis tabungan fees. Yang Hmm. pertama namanya Flexi Saver. Hmm. Flexi Saver itu adalah tabungan yang lo bisa ambil kapan aja, nggak ada penaltinya, tapi bisa kasih bunga 4% per Oke. empat tahun. persen itu pasti ya. Pasti Pasti, empat itu persen. pasti 4% per tahun. Sedangkan Oke. kalau misalnya di bank konvensional atau bank lain itu mungkin bisa 0,5% per tahun, tapi ini dia bisa ngasih 4% per tahun, tidak ada minimumnya. Jadi lo mau naruh 100.000 di Flexi Saver itu pun bunganya tetap 4%. Oke. Gitu. Yang kedua ada namanya Dream Saver. Dari namanya aja dream, berarti kayak kita punya impian, kita punya mimpi gitu kan. Kayak misalkan Hmm. sekarang kan kita nggak mungkin ya traveling hari gini lagi corona gitu kan. Hmm. Misalkan tahun depan Fisya rencananya mau jalan-jalan keliling Eropa gitu. Nah,
Terus butuh dana let's say 100 juta nih gue buat keliling Eropa. Sekarang gue udah punya duit 50 juta. Jadi si Genius itu nanti akan bisa ngitungin nih target lo kapan, misalnya Desember atau Juni lah. Juni 2021 lo mau jalan-jalan gitu kan. Terus udah ada 50. Nah, nanti si Genius akan ngitungin kalau gua nabung per bulan berapa, per hari berapa, per minggu berapa. Jadi kayak tabungan berjangka dan itu akan motong otomatis dari rekening utama lo. Yang si saldo active balance, si saldo aktifnya itu. Nah, Oh iya. gitu. Atau misalkan kayak gue nih, gue lagi ngincer, gue pengen beli lemari gitu ya. Gue punya target bulan Oktober, gue pengen beli lemari itu, tapi gue nggak mau pakai kartu kredit gitu. Gue mau membiasakan diri gue untuk nabung gitu kan. Iya, emang. Gitu kan, kalau pakai kartu kredit, ntar nggak kelar-kelar gitu kan. Nah, itu jadi si Genius juga bisa bantu tuh hitung. Ntar gue punya target berapa, terus kalau misalnya lu punya dana lebih pun di Dream Saver itu, bisa lu tambahin. Misalkan dari 100 juta target lo, 50 juta udah di tangan sebagai modal awal lo. Terus nanti di tengah jalan lo ada rezeki lebih, ada 20 juta nih ceritanya. Ditambahin di Dream Saver itu, nanti Dream Saver itu akan ngitungin juga. Oh, berarti Sisa next lagi. month sisa berapa kali lagi. Jadi yang kita akan tabung itu akan berkurang sesuai dengan target kita. Dan itu juga bunganya bisa kasih 4%. Oke. Per tahun. Jadi ada juga ya bunganya ya. Jadi nggak ada. Oh, yang nggak kayak lumayan nabung ya. di celengan Iya, gitu. kayak Nggak iya gitu. yang celengan jadi kayak maksudnya ya nilainya segitu aja ternyata Iya. ya ada juga gitu tambahan bunganya. Iya, terus kalau yang terakhir Maxi Saver itu kayak deposito. Deposito dia penempatannya mulai dari 10 juta, bunganya bisa kasih 5,75% per tahun. Lumayan Gitu. banget itu sih sebenarnya. Dan gue juga pernah nyoba sih yang apa namanya itu yang kedua Dream Saver. Dream Gue Saver. sambil keluarin deh. Oh, ini ya? Iya. Kelihatan nggak? Iya. Nah, tuh Dream Saver. Bentuknya Dream kayak Saver. gitu, yang paling atas itu agak kepotong ya, Fis. Paling atas itu Flexi Saver. Iya. Jadi kayak misalnya Flexi Saver itu berguna banget kayak misalnya gue habis gajian nih. Ya kan? Gajian. Habis gajian, gue masukin lah duit gue semuanya ke Flexi Saver. Nanti jadi di active balance gue nolin. By the time gue butuh dana, let's say gue butuh 500.000 gitu kan. Tinggal gue pindahin dari Flexi Saver gue ke active balance. Kenapa harus ke active balance? Karena nanti bisa diambil dari kartu ini, si kartu kuning ini. Nih, itu kartu utamanya ya, Kak ya? Kartu utamanya. Gitu. Iya, waktu itu gue sempat nyobain tuh. Gue mau beli mesin cuci. Buat ngisi rumah. Terus kayak, ya kan gue emang juga sudah mulai menerapkan ya sebisa mungkin kalau hal yang seperti itu nggak menyicil ya gitu, karena ya kalau cicilan itu ya harus yang memang kalau KPR nyicil lah, mobil ya boleh lah gitu. Tapi kalau kayak misalnya mesin cuci, gue bahkan ngusahain udahlah coba. Nah, gue bantu banget sih sama Dream Saver ini. Waktu itu gue coba bahkan kayak nabungnya setiap hari, jadi nggak kerasa, maksudnya ternyata gue bisa ya nabung segitu gitu. Iya, emang kan jadi wah. Iya, karena kayak nggak kerasa gitu, dan happy banget ketika akhirnya benar-benar kecapai tujuan keuangan gue gitu kan, mau beli mesin cuci gitu kan. Dan itu bisa sampai berapa banyak sih, Kak? Ada limitnya nggak? Kayak misalnya gue mau list dream gue 10 Dream. Oh, 10 dream ya. Dan itu sampai maksudnya bisa dream. Berapa tahun gitu nggak sih? Kayak misalnya maksimum 10 tahun. 10 tahun maksimum. Gila, lama juga sih. Oke banget sih. Gitu. Itu sih kalau dari jenis tabungannya ya. Jadi kebantu banget. Jadi banyak sih nasabah yang suka sama Genius ini karena si Flexi Saver-nya itu terutama. Yang kayak gue bilang, kalau let's say gaji gue 5 juta gitu ya misalkan. Nggak mungkin dong 5 juta gue habisin sehari.
Ya. Jadi ya gue simpen dulu, eh, misalnya 5 juta, nanti once gue butuh 100.000 gitu, gue tinggal pindahin. Duit yang ada di situ kan tetap bergulung dengan bunga yang 4% Iya, gitu. benar, benar. Ini ada yang komen, Kak, punya dari Eca, punya akun jenius tapi kayaknya belum pakai maksimal. Nah, mungkin di sini Wah, bisa jadi harus dipakai lebih maksimal maksimal. sekarang. Karena keren banget keunggulan punya Genius itu. Nasabah gue banyak yang suka karena ada bunganya, jadi ya lo nabung, oh ada bunganya nih, Hmm, kelihatan gitu. Nanti di in and out-nya pun ada bunga, ada pajaknya juga. Ada bunga, ada pajak pasti. Gitu. iya, Jadi iya. kelihatan Jadi ada gitu. account statement-nya juga ya? Gue sempat ngintip-ngintip sih. Ada ada account statement-nya. Ini, oh ya, ini suami sendiri yang komen. Keren jenius bahkan bisa punya rekening falas. Nah, mungkin Oka boleh cerita juga soal yang ini. Karena gue sendiri Iya. belum pernah nyoba juga sih. Tapi waktu itu kayak penasaran, cuman karena iya namanya pertama kan jadi pengen apa ya, masih agak takut-takut lah gitu. Ini bener gak sih? Terus kayak nanti pakainya gimana gitu kan? Jadi kalau misalkan di Genius itu sekarang bisa beli mata uang, ada Singapura dollar, Australian dollar, Hong Kong dollar, Euro, GBP, US dollar. Jadi 6 Mm-mm. mata uang asing. Nah, jadi kalau misalkan mau jual beli nih, ceritanya kalau main forex gede-gedean gitu kan, belum berani ini kita, apalagi kaum-kaum milenials kan. Nah, kalau Mm-mm. misalnya let's say mau belajar uh, mainin mata uang asing, misalnya ada dana 100 dolar gitu, mau dijual beliin, nah itu bisa, Fis. Tinggal klik dari kalau misalnya di Genius tuh ada namanya dashboard, tinggal plus mata Mm-mm. uangnya, nanti kelihatan exchange rate-nya itu berapa. Jadi Hmm. nanti lo bisa lihat tuh mau beli pas lo beli harga berapa, terus pas lo jual, lo ceritanya mau cek nih rate-nya kira-kira sekarang berapa ya kalau di gua mau balikin dari USD ke rupiah gitu. Nah itu Hmm. lo bisa cek di Genius Center. Di situ ada kurs jual, kurs beli, semuanya ada di situ. Hmm. Dan apa? Tadi ada apa aja Kak? Ada USD, ada yen, G- terus GB, oh ya, GBP, Yen, AUD, GBP, Australian, oke, terus HKD, Hong Kong, oke. sama Euro. Oh, ini ya, maksudnya tempat-tempat yang memang cukup banyak orang traveling ke situ ya. Singapura juga ada Iya, dong. Singapura dolar ada. Jadi kayak misalkan ceritanya nih kalau traveling sekarang kan nggak mungkin. Pelan-pelan nabung nih, misalnya gue tahun depan mau ke Jepang. Nah, pas nih rate-nya ceritanya lagi bagus untuk gue beli Japanese yen. Ya udah Hmm. pelan-pelan gue tabungin aja tuh duit gue dari rupiah pindahin ke Japanese yen. Hmm. Nah, nanti once gue udah waktunya mau ke Jepang, itu Japanese yen account gue bisa gue linkin sama si kartu utama ini. Kartu utama jadi pertama kali dapetin apa namanya punya rekening Genius itu akan dapat kartu kuning ini yang orange Nah, pertama kali. Nah, itu oke. bisa dilingin sama Japanese yen account yang tadi kita udah tabungin nih. Oh, Nah, jadi maksudnya kalau misalnya nih kan gue mau traveling ke Jepang. Terus mm-mm, gue udah punya nih, gue istilahnya kayak udah nyisihin lah buat di sana. Jadi udah beli si yennya. Nah, mm-mm, terus gue tinggal cuman bawa si kartu Genius itu untuk mm-mm. melakukan transaksi di sana. Iya, tinggal bawa kartu Genius untuk melakukan transaksi di sana. Jadi, kalau misalnya lo udah nabung in Japanese yen, tinggal dilingin sama si kartu kuning ini. Jadi, once lo udah ke Jepang, misalkan lo mau penarikan, Mm-mm. tinggal masukin kartu ini ke mesin ATM yang ada logo Visa-nya, terus Mm-mm. nanti
Lu bisa pilih lo mau tarik dari yang rekening utama yang rupiah atau dari yang Japanese yen ini. Kalau misalnya Oh. di Japanese yen ada dana, berarti lo bisa Mm-mm. tarik, ntar keluarnya Japanese yen juga. Kalau misalkan lo mau narik dari, ternyata di Japanese yen account-nya dananya kurang, let's say gitu, nanti otomatis akan ngambil dari rekening utamanya yang rupiah dan ada exchange rate-nya Oh, di harga hari itu ya. di harga hari itu. Terus Hmm. kerennya lagi, Mm-mm. ini sih kayaknya baru kasih, maksudnya let me know kalau ada bank yang punya ini keunggulan kita itu ada contactless nih, Oh ya, nih. Ini tuh bukan wifi ya. Banyak yang mengira WiFi. ini adalah Oh, bisa wifi bisa WiFi gitu. itu kartunya. Iya, ini bukan wifi teman-teman Namanya ya. contactless ya. Contactless. Ya, contactless itu jadi kayak metode pembayaran tanpa mesin edisi. Jadi Oke. gunanya tinggal tap. Jadi transaksi mau belanja, mau naik MRT gitu nggak usah beli kartu MRT-nya lagi. Selama mesin itu punya contactless ini, udah otomatis motong dari kartu debit yang ini gitu. Iya. Iya, sama kayak waktu gua di London itu, si yang namanya Mm-mm. Bang Barclay itu, dia juga kayak gitu tuh, emang contactless gitu. Jadi memang gunanya buat dipakai di, kalau gua pakai naik transportasi umum di sana, gue ya tinggal pakai situ gitu. Dan itu terpisah dari account yang misalnya utama gitu. Itu sih, jadi Mm-mm. makanya kayak gue tertarik nih, wah Genius kayak udah istilahnya kayak udah mirip nih sama yang di luar negeri gitu, dan gue belum menemukan si bank lain yang seperti itu ya. Iya, iya. Jadi memang yang gue tahu kalau di Indonesia yang ada contactless itu baru kartu kredit mostly. Hmm, Iya, hmm. kartu kredit bank lokal. Kalau klien gue bilang ada satu bank asing, tapi itu baru kartu kredit. Makanya kasih tahu gue kalau emang ada yang punya kayak gini juga nih contactless. Karena nasabah gue juga cerita ada yang pergi ke Aussie ya. Kalau Hmm. Aussie itu katanya uang koinnya tuh gede-gede. Gue belum pernah ke Aussie sih, cuman kata Gue klien juga belum gue pernah. itu apa namanya, koinnya itu gede-gede. Jadi untuk transaksi kecil-kecil kayak belanja ke Circle K-nya itu mereka nggak, lebih prefer kalau emang belanjanya nggak banyak untuk Hmm. tinggal pakai ini, tinggal tap. Hmm. Nah, si contactless ini juga punya minimum transaksi kurang dari atau sama dengan 1 juta. Jadi bisa digunakan contactless-nya. Tapi kalau Oh, misalnya di maksudnya atas, syarat syarat kalau pakai contactless itu harus ada uh-uh, saldo minimum 1 juta. 1 juta rupiah maksudnya. Gimana? bukan jumlah transaksinya. Misalnya lo beli barang pakai yang bisa Oh, transaksi pakai contactless itu kalau oh, pembayarannya lebih kurang atau sama dengan 1 juta rupiah ekuivalen. oke. Jadi kalau misalnya di luar negeri mau contactless tuh harus lebih dari 1 juta. Kurang dari 1 juta atau Oh, sama dengan di oke, bawah kurang satu dari. juta. Justru di bawah 1 juta. Iya, di bawah 1 juta Oke, gitu. oke. Paham, Kalau paham. misalnya di atas 1 juta baru pakai mesin edisi. Oke. Kalau berarti kayak di Singapura juga kayak MRT-nya juga bisa pakai ya, kayak. Bisa, bisa banget. Jadi ya nggak usah beli kartu MRT lagi. Iya, kayak Memang maksudnya tinggal tinggal bawa kartu Genius. tinggal bawa kartu Genius, benar. Jadi ya banyak kayak travel blogger, vlogger gitu suka pakai Genius itu ya karena itu kemudahan transaksi jual beli dari handphone, mata uangnya sama si kartu debitnya itu bisa dipakai ke luar negeri Oke. gitu. Ini si Yoyo nih bilang juga Pak, aku juga pakai Genius, gampang ya transaksi kalau kita lagi nggak di Indonesia. Iya ya, Iya, pastinya jadi lebih gampang sih. Karena kan kalau kayak dulu, kalau kita misalnya belum ada Genius tuh, pasti kalau keluar negeri itu kita pasti mesti tukar duit dulu, terus ya jadi pegang cash gitu kan. Kalau sekarang benar-benar. tinggal pakai Genius aja. Cuman bisa
kayak misalnya let's say Thailand gitu bisa juga nggak sih Kak pakai itu? Tapi jadinya dolar Untuk ya, transaksi. untuk apa ya? Untuk Transaksi kayak, bisa, oh bisa, bisa juga. Karena dia bisa. visa maksudnya ya? Karena dia visa. Cuman tergantung nanti lo Hmm. mau potong dari mana. Ya keluarnya Thailand baht sesuai mata uang di negara tersebut. Oh, tapi kan maksud gue kayak yang rekening falasnya itu kan nggak ada yang Thailand bet kan? Iya, walaupun nggak ada Thailand baht, tapi buat penarikan di luar negerinya di Thailand Hmm. gitu ya, Hmm, misalkan hmm, hmm. tetap bisa. Tetap bisa. Jadi nanti Oh, keluarnya Thailand baht, ada exchange rate-nya juga. Walaupun oke. saat ini Geniusnya belum ada. As long as si kartunya, si mesinnya adalah Visa itu pasti bisa. Oke. Gila, keren banget sih untuk kalau traveling jadi udah sekarang jadi dimudahkan hanya tinggal bawa kartu doang gitu. Udah nggak perlu cash lagi ya Kak ya. Iya, udah nggak perlu cash lagi. Sama tadi Fis kan lu cerita nih ngatur uangnya kalau misalnya lu ketemu klien juga lu pakai kartu yang mana gitu kan. Kalau di Iya, iya. Genius itu kalau nggak salah sih maksimum dua kartu tambahan, dua atau tiga gue lupa. Ntar gue cek lagi. Dua atau tiga. Jadi kartu utama pasti ini yang orange. Oh ya, ini ada fotonya kayaknya deh. Nah itu kayak misalnya contohnya gue kalau di aplikasinya kayak Nggak gitu tuh. kelihatan. Oke. Jadi ada Kalau yang yang si orange itu ya, yang mm-mm, utama. yang Terus, utama. mm-mm. Terus kalau misalnya kayak gue tuh gue mau bagi-bagi nih satu kartu gue buat buat transport sama makan gitu kan. Satu lagi Mm-mm. gue tabung buat misalnya gue jalan-jalan gitu. Nah, Hmm. kalau misalnya kayak yang di slide ini yang ditunjukin itu yang buat transport sama makan gue pakai yang GPN. Jadi ada dua nanti. Lo bisa pilih Oke. yang Visa atau yang GPN. Kalau GPN kan cuma bisa dipakai di Indonesia. Indonesia. Mm-mm. Nah, itu bisa diatur. Misalnya buat transport sama makan gue, misalnya 1 juta gitu. Ya udah, Mm-mm. nanti tinggal ditaruh di sini 1 juta. Terus satu lagi jalan-jalan, jalan-jalan. Misalnya gue lagi ke luar negeri, pakai si Visa ini yang ada logo Hmm. Visanya. Dan itu namanya bisa diganti-ganti. Iya, iya, iya. Gue nyoba tuh, Mm-mm. gue bener namain ini kartu bisnis. Iya, kan bisa dinamain kan. Heeh. Terus ini lagi Fis, ini nggak cuman buat milenials yang belum nikah. Biasanya kalau ibu-ibu tuh nasabah gue suka bikin kartu tambahan ini buat anaknya. Oh, iya, iya. Ide bagus sih, benar-benar. Mm-mm. Misalnya anaknya belum punya KTP. Biasanya kalau di bank kan belum punya KTP, QQ account atau apa gitu Heeh. kan. Cuman ada yang mikir ribet gitu, mendingan pakai nama si ibunya aja, si orang tuanya aja gitu. Ya udah tinggal bikinin kartu tambahan buat anaknya, misalnya sebulan dijatahin 500.000 gitu, misalnya anak Mm-mm. SMP. Tinggal dikasih aja nih kartu tambahannya, dikasih PIN, si orang tuanya juga bisa cek anaknya kira-kira pakai penggunaan kartu ini kemana aja ya, terus penarikan kartunya di ATM mana aja gitu. Iya, bener sih. Aku yang gue suka memang ketika kita bisa istilahnya satu account, tapi gue bisa bagi-bagi nih uang gue gitu. Jadi nggak, jadi emang kayak misalnya kan kalau gue kan sama Simpson selalu ngajarin tentang budgeting ya, pentingnya Mm-mm. budgeting gitu. Jadi kayak oke ini budget buat apa, buat apa. Nah, ketika Mm-mm. bisa selama ini kan misalnya ya oke operasional bank bank A, terus habis itu gue buat belanja bank C, bank B gitu. Mm-mm. Jadi terus misalnya auto debit buat um, apa namanya kayak bayar-bayar tagihan dan sebagainya, cicilan itu bank C. Jadi kayak beda-beda banget kan. Sementara ini gue ngerasa ketika istilahnya account buat belanja sama misalnya buat nabung sesuatu
gue bisa dalam satu account, tapi di dalam account itu gue separate lagi, gue pisahin lagi. Itu sih yang gue kayak senengnya itu. Iya iya, benar-benar banget karena bisa diatur-atur kan, jadi nggak mengganggu keuangan. Misalnya lo nabung buat apa, nggak mengganggu finance kan, Iya, finance keuangan. lo, Benar, iya. keuangan. Terus yang gue ngerasa yang e-card juga. Jadi dulu pernah, ya kan kalau misalnya kita kayak langganan Netflix, ya Mm-mm. pokoknya yang langganan internet gitu. Terus misalnya Apple, terus apalagi ya langganan gue ya. View, Netflix, Apple, Spotify. Google, Naya kayak gitu. Nah itu kan mesti pakai kartu kredit ya dulunya kan, yang gue tahu Mm-mm, gitu. Nah mm-mm, akhirnya gue sempet tuh kebobolan. Gue pakai Netflix, gue kebobolan dah entah tuh yang ngehack dari Argentina. Gue takut dong jadinya kayak apa mm-mm, namanya, kok kartu kredit gue kok nggak aman gitu. Nah ketika mm-mm, gue akhirnya gue switch nih, gue pakai si Genius. Jadi gue pakai kartu Genius mm-mm. karena gue budgetin di e-card gue ya sesuai tagihan gue, jadi nggak bakal keambil yang kayak melebihi dari apa yang seharusnya. Itu Iya sih yang iya gue benar. ngerasain. Setuju banget, benar yang kayak pengalaman lo itu, Fis. Jadi ikat itu gunanya adalah untuk transaksi online. Misalkan, kita kan sekarang nggak bisa kemana-mana ya, belanjanya Mm-mm, mau nggak mau mm-mm, kan dari Shopee, Tokopedia gitu kan. mm-mm, Nah, ikat ini bisa digunakan. Kadang-kadang kalau misalnya kita belanja Shopee kan ada pilihan tuh debit atau kredit gitu mm-mm. kan. Nah, mendingan sih pakai si ikat. Si ikat ini lebih aman eh, daripada kartu kredit. Pertama, lebih aman dari sisi kita mengatur keuangan. Kalau pakai kartu kredit kan belanjanya bisa kebablasan ya. Iya. Nah, kalau Betul. eh, bener kan? Pasti. Ya, gue juga gitu, Fis. Nah, dengan ikat ini kita bisa atur, Fis. Apa namanya? Belanjanya sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya ditaruh di ikat sesuai kebutuhan. Misalkan habis belanja di Shopee, habisnya 1 juta gitu. Ya udah, supaya nggak keterusan belanjanya, tinggal masukin aja 1 juta ke ikat sesuai sama jumlah belanjaan kita gitu. Yang kedua, kita Oke. nggak perlu ngutang. Kalau di kartu kredit kan kita ngutang ya, jadinya bukan nabung malah kita punya utang. Tapi Mm-mm. dengan di e-card ini keunggulannya ya sesuai sama yang kita butuhin, sesuai dengan Hmm. budget kita gitu di Oke. e-card. Iya sih, gue ngerasa emang apa kegunaannya enak banget sih ini. Karena memang jadinya ya sesuai budget. Makanya gue selalu sharing juga sih sama misalnya teman-teman gue gitu. Maksudnya ketika lo mau ngatur keuangan bisa juga salah satu toolsnya bisa pakai si Genius ini. Ini gue baca nih ada yang komen, kita lihat dulu ya. Terakhir, oh, aku ada yang bilang, halo Spray Sultan. Aku juga pakai Genius, sangat bermanfaat dan membantu di era sekarang yang apa-apa serba use mobile. Iya, bener Benar, juga. benar Setuju, banget. setuju banget. Setuju Karena banget. sekarang gue juga bahkan isi GoPay, isi OVO, gue pakai Genius. Karena ya income gue istilahnya masuknya kan ke Genius. Jadi ya udah gue tinggal, Mm-mm. oke, gue mau isi GoPay nih ya udah, dan gue bisa lihat transaksi gue berapa sih sebulan gitu. Kan biasanya nih Mm-mm. banyak nih orang yang kebingungan nge-track Mm-mm. bulanan gue berapa sih pengeluaran gue gitu. Dalam Iya. hal nanti ke depannya mau nentuin budget. Biasanya kan gue selalu bilang nih sama Sinton selalu ngasih tahu kayak ya lo kalau mau tahu sebenarnya pengeluaran lo kemana aja dan berapa sih besarannya, lo harus track dulu nih. Ya. Kemarin tuh apa keluar apa aja. Nah baru abis itu nanti kita bikin budget. Biasanya gue gitu. Nah biasanya orang kan kebingungan gitu. Aduh masa gue mesti nulis gitu kan. Kayak Ya. masa gue mesti nulis satu-satu gitu kan. Gue belanja apa. Tapi gue lihat si Genius ini sangat membantu dalam hal itu. Jadi gue bisa ngelihat transaksi gue yang 1 bulan terakhir
kemana aja. Bahkan even gue bisa decide gitu, maksudnya kayak ini kan ada tuh pilihannya ya kayak ini bayaran Mm-mm. buat apa, ini misalnya ini charity lah atau enggak ini apa namanya cicilan apa misalnya, atau misalnya pembayaran investasi, bahkan maksudnya ada pilihan-pilihan itu ya kayak. Bener-bener, bener banget. Jadi kalau misalnya yang tadi kayak lo bilang, kalau mau isi OVO, isi GoPay gitu, kalau di Genius itu namanya ada e-wallet, e-wallet. Mm-mm. Jadi di situ lo tuh bisa top up ke sistem pembayaran itu, kayak kita kerjasamanya sama OVO, GoPay, MTix, Dana, dan Link aja. Jadi di situ Oh udah bisa lo juga bisa ya, tambahin. Bisa, link aja Dana, Link sama. aja tuh udah bisa. MTix mau nonton itu juga bisa. Gitu. Oke. Jadi ya di situ bener kata lo, kita bisa ngontrol nih. Oh, ini habis buat isi GoPay segini gitu. Bisa dicek juga di GoPay-nya. Gitu. Iya. Ini ada juga yang komen baru tahu kalau drink saver bisa dibuat sampai 10 kantong. Iya, aku juga baru tahu sih kalau Mm-mm. ternyata drink saver juga bisa. 10 sampai Bahkan 10. bisa sampai 10 tahun juga ya, Kak ya. Ya, maksimum 10 tahun. Iya, kalau drink saver tuh emang juga berguna banget tuh teman-teman buat yang mau bikin tujuan keuangan. Nah, aku kan selalu sama Sinton juga selalu sharing kan untuk selalu bikin tujuan keuangannya ya gitu. Tapi pasti kalau selama ini kita di Excel kan gak semudah itu ya Kak, maksudnya untuk kita ngeliat Mm-mm. atau memantau gitu. Kita Bener. let's say cuman nulis doang gitu, tapi dengan adanya si Dream Saver ini sangat membantu karena dia mobile, kita bisa langsung di situ dan istilahnya ya lu komitmen karena udah dipotongin gitu ya Kak ya. Iya, betul, betul. Karena ya mau nggak mau, oh ya udah otomatis kepotong gitu. Ya udah, Iya ya jadinya kayak kan jadi tiba-tiba kitanya kok nabung. uang gue kok makin nipis ya. Oh iya ya kan ada Dream Saver. Jadi kayak keinget kan kayak dibanding kayak kita yang harus apa nabung sendiri gitu ya Kak. Kadang-kadang kan Iya, kalau kita bener. yang nabung sendiri tuh memang butuh komitmen keras dari kita sendiri, disiplin Iya, lah. Tapi iya. mungkin ada orang yang kesulitan lah dalam hal itu. Tapi dengan Dream Saver ini jadi membantu. Gue terasa terbantu banget sih waktu kemarin tuh yang mau ngisi rumah, gue pakai Dream Saver juga untuk menabung itu gitu. Jadi kadang-kadang pas ngeliat kan karena gue bikinnya kan per hari kan ya kak. Jadi kayak misalnya karena emang istilah kalau dihitung-hitung per hari itu gue nyisihin itu kayak 30.000. Emang gak berasa kan 30.000 kan Bener. kayak uang kecil ya. Kayak Iya, lo makan lebih nggak. beli Starbucks aja lebih mahal kayaknya, Nah sis. iya gitu. Jadi ya gue pas ngeliat 30.000 ya udahlah nggak apa-apa gitu kan potong. Tapi ternyata dengan kayak gitu konsisten, gue nyampe loh apa yang gue inginkan dan kayak waktu itu mesin cucinya harga yang mesin cuci yang gue inginkan itu harganya 10 juta. Nah, jadi kayak Mm-mm. gue amazed sendiri gitu pas ngeliat, hah, gue bisa ya? Nah, ternyata gue bisa ya nabung Bisa 10 nabung juta ya. segitu kan? Gitu ya, maksudnya tanpa gue harus cicilan gitu kan. Selama ini mindset kita kayak, mungkin karena sering disuruh nyicil kan banyak promo cicilan. Nah, itu kan membuat Mm-mm. kita kayak ya udahlah nggak apa-apa ya nyicil 300.000 per bulan gitu karena gue nggak mampu Iya, lah iya, beli iya. 10 juta let's say gitu ya. Tapi Iya, iya, iya. kemarin pengalaman gue adalah ketika kayak gue berhasil istilahnya itu kan sebenarnya dipotong sendiri otomatis tuh sebenarnya udah anggap aja udah cicilan otomatis ya kayak cuman barangnya Iya. belum ada aja gitu. Nah pas sudah nyampe wah gila gue kayak bangga bangga banget sih sama diri gue sendiri. Iya. Jadi ternyata kita, wah gue bisa ya ternyata nabung segini gitu kan. Iya, Iya, kayak gitu rasanya dan rasanya lebih puas sih ketika lo berhasil mencapai sesuatu yang belum pernah lo lakukan. iya. Halo Kak, Impiannya ya. udah tercapai gitu. Iya Agak ngelek gitu. dikit ya tadi. Iya, jadi kayak Iya. pengen juga sih nanti next step, maksudnya kan itu kan kayak yang kecil-kecil tuh, pengen juga nanti gue mau bikin Mm-mm. juga sih kayak misalnya let's say
buat jalan-jalan itu kan amount-nya cukup besar gitu. Nah, tapi gue Mm-mm. belum coba sih, tapi pengen ke situ karena benar-benar bisa bikin beberapa tujuan keuangan gue. Ini ada pertanyaan dari Adrian. Halo Adrian. Kak Fisya, Dream Saver itu Hai motong otomatis Adrian. dari account Genius kita ya. Dream Saver itu motong otomatis Iya, dari account Genius kita. Iya, benar gitu. Jadi dari lo active bisa, Dri. balance-nya. Lo bisa, Dri, kan lo Jadi tahun udah depan mau bisa nih dari jalan-jalan. sekarang. Langsung lo bikin aja tujuan lo mau ngumpulin berapa gitu. Jadi lo bisa dengan otomatis dari situ. Nah, iya temen-temen gue juga yang di Pro udah mulai beralih komisinya ke Genius sih Kak. Jadi memang gue merasa terbantu banget Wah, ketika kayak gitu. good. Gitu. Bagus, Apalagi Kak? bagus. Apalagi Kak fitur-fitur Genius yang bisa kita Feature-feature. uh, Ya kayak tadi lo bilang nyolek masalah bisnis account. Kalau sekarang Oke, kan iya. anak sekarang rata-rata punya tuh bisnis kayak misalkan online shopping atau Iya, iya. Apalagi misalkan sekarang punya kan masa pandemi terus kayak orang mulai oke deh, gue mesti and ada income semuanya tambahan nih gitu jualan. kan. Iya, semuanya jualan gitu kan. Nah, iya jadi penasaran juga sih sama rekening bisnis yang baru-baru ini si Genius keluarin tuh gimana sih Kak? Gue belum pernah nyoba sih. Gue belum apply maksudnya. Iya, kalau misalnya rekening bisnis itu, jadi lo bisa kasih nama sesuai sama bisnis lo. Misalkan kayak punya gue nih, gue kan suka jalan-jalan gitu kan, namanya gue rekening bisnisnya cashtag-nya Oka di Explorer gitu misalkan. Nah, dengan rekening bisnis itu, lo bakalan punya nomor rekening bisnis dalam satu account Genius. Punya nomor rekening bisnis dalam satu account. Jadi satu account itu gue punya Satu Genius itu punya another account for corporate business. account lo, business account lo. Tapi Corporate nomor gede ya rekeningnya bisnis. sama nggak? Beda, nomor rekeningnya beda. Oh, nomor rekeningnya juga beda ya? Tapi Nomor sebenarnya satu rekeningnya account. beda. Enggak, beda. Maksudnya satu aplikasi Genius. Oh, satu aplikasi. Dengan dua nomor rekening yang berbeda. Tapi kalau misalnya mau ditransfer, namanya saya lo udah bikin nih, Fis, bisnis account itu. Kalau gue mau transfer ke bisnis account lo, namanya masih Fisya. Tapi secara keuangan finansial lo, oh ini adalah dana masuk untuk bisnis account gue, gitu. Itu keluarnya di account utamanya. Bahwa ini ada uang masuk dari bisnis account gitu maksudnya Kak? Iya, nanti akan ada notifikasinya ya di bisnis. Kalau misalnya lo lihat di Genius itu, sebelah kiri kan personal account. Sebelah kanan bisnis account. Nah, nanti ada, lo bisa cek di button yang sampingnya. Gitu. Untuk yang bisnis gitu untuk kan. Yang bisnis. Dan cashtag-nya, udah tau cashtag belum? Udah tahu. Mungkin boleh dijelasin Kak kalau gue sih. Cashtag. Jadi kalau cashtag itu adalah kayak unique name sebagai pengganti nomor rekening untuk sesama pengguna Genius. Misalkan lo Fis mau transfer ke gue nih, tapi gue lupa nomor rekening gue berapa, lo transfer ke cashtag gue aja deh. Fis, cashtag gue namanya Oka Janesia. Ya udah, lo tinggal transfer ke cashtag gue. Jadi untuk mempermudah kita, nggak perlu ngafalin nomor rekening, tapi cukup dengan nama cashtag. Nah, dengan punya rekening business account itu, cashtag-nya ya bisa disesuaikan sama online shoppingnya. Misalkan Fisya Shopping. Fisya Shop misalkan. Fisya Shop gitu. Jadi nanti orang juga mau misalnya pokoknya semua transaksi even kayak orang-orang mau bayar misalnya gue jualan gue jualan baju gitu terus ada yang beli baju sama gue dia transfer ke rekening bisnis gue gitu ya Kak?
Namanya Oke. masih nama lo, Fisya. Tapi kalau misalnya itu ya untuk elunya sendiri ini adalah bisnis. Jadi masuk ke Hmm. rekening bisnis gue gitu. Oke. Kalau tapi sebenarnya fitur-fiturnya mirip sama yang personal account juga apa beda juga? Mirip-mirip tapi sejauh ini masih saving aja sih, Oke. tabungan-tabungan aja gitu. Oh, Gitu. oke, Nah, oke. kalau di Genius nih fiturnya ada lagi namanya split bill sama pay me. Suka dipakai nggak, Fis? Gua pernah sekali pakai sih sama teman gue. Apa? Cuman gue agak lupa sih kan udah agak lama. Boleh jelasin lagi nggak kak? Itu Ya. kayak misalnya gue makan nih bareng lo nih, gitu kan? Terus abis Heeh. itu bayar nih, gue pakai jenis gue kan. Heeh. Misalnya bayar 100 Heeh. ribu. Sebenarnya kan Heeh. 50-50 nih makanannya. Jadi gue Heeh. bayar 100 ribu, terus nanti gue tinggal request ke lo ya kak, untuk Iya, kak lo bayar 50 ribu gitu. iya. Jadi itu namanya pay me, Fis. Pay Oh me pay itu me itu ya. cuman antara dua orang. Hmm. Dua orang, Fisya sama Oka gitu. Itu namanya Hmm. pay me. Jadi kayak menagih secara halus, pay me. Jadi langsung dapat notifikasi gitu ya kak? Ya, di notifikasi gue nanti bakal muncul. Gue bayar atau gue decline. Gitu. Bisa decline juga ya kak? Wah ini Bisa. kasihan banget. Wah kasihan banget kalau ada yang gitu. Ada yang kabur lagi nggak mau bayar. Oke Iya. oke. Jadi bisa di decline. Misalnya salah, oh gue salah pencet nih, malah nagih ke si Siapa? Yoyo gitu misalkan. Ya. Salah pencet, ya dia si Yoyo bisa ngedecline. Terus kalau Hmm. split bill itu lebih dari dua orang, lebih dari satu orang nagihnya. Misalkan kita berempat nih, gue, Yoyo, Simpson, lo makan. Ya. Yang bayar Fisya, makan Ah. habis 300 ribu misalkan. Terus Ya. misalnya si Oka makan habis 100 ribu, Yoyo 50 ribu, Fisya 100 ribu, kan dibagi-bagi. Ya Hmm. udah nanti Fisya tinggal calculate makannya habis berapa, billnya kan di split tuh. Hmm. Nanti ke masing-masing yang punya rekening Genius itu akan muncul Hmm. notifikasinya juga. Sorry kak, gue agak bingung. Jadi kan pas bayar, gue pakai Genius gue gitu, Iya, pas ya kan? bayar kan pakai rekening Genius lo. Iya. Terus Nah, kita kan yang bayar lebih dari ya pokoknya berempat. kita berempat kan. Nah, Heeh. dalam satu si split bill itu 300 bisa langsung lo pisah-pisah. tiga Jadi gue ratus yang ribu. misah-misahin ya. Heeh, si Oka makan habis 100, si Yoyo 50, Fisya 75, Simpson berapa. Nah, Heeh. langsung in a bulk gitu lo bisa nagih ke tiga orang itu dengan sesuai Oh. jumlahnya masing-masing. Jadi kalau pay me cuma bisa berdua, ya maksudnya Yes. ya kalau misalnya si siapa apa namanya kak split bill itu Split bill. bisa beramai-ramai. Sampai maksimal berapa kak? Iya. Maksimumnya berapa ya? Gue belum pernah nyoba sih. Oke oke. Tapi Tahu-tahu lumayan gue lah kasih ya. tau. Iya. Oke. Ini ada yang nanya nih. Oh, Adrian. Adrian nanya, kalau boleh tahu Genius ada biaya adminnya nggak sih? Nggak Ada ada. nggak kak? Nggak Sama ada, sekali nggak Adri. ada. Sama sekali Biaya nggak ada. ATM pun nggak ada. Kecuali kalau hilang. Kalau ATM-nya hilang, Oh, ATM-nya ada. hilang, maksudnya ganti kartu gitu. Ganti kartu. Biaya ATM Hmm. kan kalau di bank-bank suka ada tuh. Biaya admin berapa, 15 ribu. Ntar biaya ATM 10 ribu. Kalau kita nggak ada any amount, free admin. Iya. Enak sih, apa namanya, gue juga merasakan ketika gue mesti transfer ke bank lain, karena that's why gue masukin deposito sih di situ buat dana darurat, karena kan kalau minimal 10 juta itu kita dapat free biaya Free. 25 transfer ya. kali transfer ke 25 bank kali ya. lain. Terus 25 kali penarikan di ATM bersama. Misalnya, Kak, di Jakarta aja nyari bank BTPN susah banget gitu kan. Mm-mm. Gak usah cari bank BTPN ya, cari aja
ATM di mall kan berjejer tuh. Cari aja yang kosong. As long as ada logonya ATM bersama, lo bisa tarik. Dan itu gratis. Ya, karena Gitu. pokoknya tapi jatahnya memang 25 ya Kak ya. Iya, jadi Dengan kalau syarat, dengan syarat, kalau untuk nasabah baru nih, yang ya. baru buka rekening Genius tuh biasanya dapat 2 bulan pertama gratis, 25 kali transfer ke bank lain, dan 25 kali penarikan di ATM bersama. Terus, Kak, tapi gue udah punya Genius sudah lama, gimana dong biar gue dapet gratisnya 25 sama 25? Ya. Nah, misalnya udah berjalan 2 bulan, bulan ketiganya gue dapat berapa kali Kak gitu. Tergantung dari saldo rata-rata harian di bulan sebelumnya. Misalkan bulan sebelumnya rata-rata hari saldonya itu di atas 10 juta. Nah, itu lo bakalan dapet 25 kali transfer ke bank lain dan 25 kali penarikan di ATM bersama. Tapi kalau misalnya saldo rata-rata hariannya mulai dari 1 juta sampai 9 juta 999, pokoknya di bawah 1 juta, 10 juta, itu gratisnya 15 kali transfer ke bank lain dan 5 kali penarikan di ATM bersama. Oke. Gitu. Makanya, which is good banget kan? Iya, betul. Good banget makanya, sih. Makanya lo pilihannya tepat banget. Deposito gue, ya gue taruh aja di Genius supaya gue tetap dapat gratisan 25 itu kan tiap bulan tuh. Iya, Lumayan ya, banget. Gue bener-bener taruh di situ. Karena kan minimal 10 juta kan. Dan emang kan ya pokoknya gue semua akhirnya karena awalnya gue naruh 10 juta doang tuh. At least gue dapat 25 kali free transfer lah. Karena kan selama ini account rekeningnya Simpson itu kan beda sama gue, operasional gue. Karena kan kita juga lihat ya di luar mana sih yang lebih banyak ya, misalnya Bank BCA gitu kan. Sementara saya Simpson tuh Bank Mandiri, jadi pasti ada biaya transfer. Gue kesel banget kayak 6.500 terus deh. Terus kayak jadi akhirnya kayak jadi lo mendingan setelah nyoba Genius, wah enak nih nggak ada. Terus gue ngeliat transaksi gue kayak buat ke luar pun ternyata nggak pernah melebihi 25 kali. Jadi makanya akhirnya gue maintain at least gue punya uang 10 juta di Genius gitu. Dan bahkan akhirnya ya karena gue udah percaya, udah gue juga terbiasa, akhirnya gue ya akhirnya semua dana darurat gue masukin lah ke situ gitu. Dan maksudnya karena memang lebih enak, mau apa-apa gue tinggal istilahnya klik-klik aja kan di handphone gitu. Bener banget. Terus ini ada pertanyaan nih dari Adrian lagi. Setiap Senin masih free transfer dari BCA ke Genius nggak? Masih deh, kayaknya masih. Monday, tiap Senin itu jadi kayak dari BCA, misalnya dari BCA ke Genius kena 6.500. Iya. Nah, kalau lo transfer tiap Senin, 6.500-nya itu digantiin. Iya. Itu dari BCA doang apa dari bank lain juga? Dari semua bank. Dari semua bank ya? Ya, gue pernah dapat sih. Tapi ya karena nggak notice jadinya kayak, ini apa nih 6.500 masuk? Karena misalnya waktu itu si Simpson transfer. Tapi itu ada minimal nggak sih Kak? Kayak dapat yang itunya atau ya udah yang penting ada transfer dari bank lain? Oh, kalau nggak salah sebulan itu sekali. Sebulan itu sekali. Sebulan sekali bakal dikasih ya? Iya. Oke, apalagi ya Kak yang jadi fitur Genius yang bisa bantu kita atur duit lagi nih Kak? Apalagi ya? Mungkin teman-teman ada lagi pertanyaan ada yang tentang Genius. Ini mungkin Genius. Ini yang hashtag tadi ya, hashtag ada account number-nya juga gitu. Bisa hashtag dikasih foto juga. Bisa dikasih foto. Bener-bener profile ini ya. Oh, Adrian nanya, katanya bisa beli falas di Genius. Iya bisa, Adri. Iya, bisa banget. Tadi udah sempet sih dijelasin sama Oka. Mungkin brief aja kali ya, Kak. Beli falas tuh tadi apa aja ya, Kak? Australian dollar, JPY, Jepang, yen. Ya, JPY, AUD, USD, SGD, GBP,
HKD sama Euro. Oke, apa? Iya, jadi banyak banget ya. Tadi apa ada 6 ya? Hong Kong, Australia, Jepang, terus si Singapura, terus US dollar, sama pound. Nah, tuh Dri, Iya, kalau mau ke pound UK. sterling mau ke London, lu mulai dari sekarang, Dri. Oh, caranya gimana? Gampang ya, Kak ya? Tinggal harian. Heeh. Jadi harga hari Caranya, itu ya, Kak? ya harganya yang berlaku hari itu. Oh ya, ada jamnya, jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau mau transaksi falas, jadi nggak bisa malam-malam gini, Bu, udah tutup. Jadi caranya, kalau di Genius-nya itu, lagi buka Genius-nya enggak? Gua kagak bisa deh. Karena Gini-gini, lagi. jadi nanti di dashboard, Iya, mungkin di Adrian dash, kalau bisa sambil buka Genius kali ya, jadi bisa abis iya. Jadi Jadi di dashboard, nanti ada pilihan di sampingnya IDR, pas account active balance itu, ada tanda plusnya. Tanda plus, tinggal diklik tanda plusnya. Nah, nanti keluar tuh muncul, misalnya Adrian mau beli mata uang apa, AUD atau GBP deh kan mau ke London, GBP. Ya udah, tinggal nanti diklik misalnya ada dana berapa, nilai tukarnya berapa, itu akan muncul. Udah sorry. katanya Fis. Oh, udah Udah, bisa ya, iya. Ria. Gitu. Nggak, tadi gue pengen buka Geniusnya si Simpson, maksudnya ngelihat ada ininya. Ini udah tinggal Iya, bentar lagi, kita mau lanjut lanjut lagi Kak ngejelasin ini. Ada teman-teman yang masih di sini, ada pertanyaan, mungkin bisa tanya lebih lanjut, misalnya sama Oka. Ini udah tinggal 10 detik Kak. iya Jadi, bisa di DM aja ya ke iya, Instagram Oka, Oka Janesia. iya.